Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk ingin kita bahas soal yang pertemuan 8 dulu ya. Kemarin Ibu janji waktu pertemuan 8 kalian baru hanya materi Ibu berikan yang harus kalian catat, kalian pelajari, kalian pahami ya. Untuk lebih jelasnya pada pertemuan 9 ini di video yang pertemuan 8 itu pembahasan masalah lanjutan penerapan turunan fungsi ya. Sebelumnya kita sudah sampai persamaan garis singgung, sekarang kita lanjutkan yaitu nilai stasioner dan titik stasioner ya. Yang sinonimnya titik stasioner boleh nanti ditanya titik ekstrim sama atau titik puncak ya. Bagaimana terjadinya titik puncak kata ini? Itu kalau ada sebuah fungsi atau yang disebutnya kurva sama saja seperti ini. Jika suatu fungsi Y, kalau enggak Y boleh sama dengan fx, kontinu dan diferensiabel, atau sinonimnya dengan kata diturunkan. Di X sama dengan A ini nanti yang kita cari yaitu suatu bilangan, dan aksen A-nya sama dengan 0. Maka FA merupakan nilai stasioner fungsi fx di X sama dengan A. Sedangkan titik stasionernya adalah titik yang berkoordinat ya nanti A, FA yang terletak pada grafik fungsi Y sama dengan fx. Apa artinya nih kalimat ini? Jadi nanti kalau kita ditanya nilai stasioner, artinya kalau kita gambar fx ini bentuknya seperti ini ya. Sebagai contoh Ibu gambarkan dulu ya. Kalau ini ya, nanti waktu kemarin kan fungsi naik, fungsi turun. Yang ini dikatakan fungsi naik, yang solusinya fungsi turun. Kemarin yang waktu kita pertemuan 7. Nah, yang saat ini kita mau ya ini titik ya. Kalau titiknya ini yang namanya titik puncak. Nah, yang terdiri titik puncak ada absis, boleh yang dilambangkan dengan A atau dengan X. Nanti ini Y-nya yang dilambangkan dengan, kalau dia X berarti fx, kalau dia A berarti fa. Nah, ini yang kita mau pelajari pada pertemuan ini yaitu bisa titik puncaknya yang terdiri dari absis dengan ordinat. Ini absisnya, ini ordinatnya ya. Nanti bagaimana mencarinya ya, yang kita akan pelajari. Nah, sedangkan yang sebelum titik katanya nilai. Kalau FA-nya ini yang dikatakan nilai daripada nilai stasioner ya. Bagaimana mencarinya? Di sanawiyah sebenarnya sudah, tapi bukan pakai turunan. Sekarang kita mencari titik stasioner nanti yang terdiri dari absis dengan ordinat. Ordinatnya yang disebutnya nilai stasioner yang kita pelajari ya, akan kita pelajari. Nah, ini nyarinya kita sekarang menggunakan turunan ya. Kalau di sanawiyah menggunakan biasa X-nya itu sama dengan 2A ya, X sama dengan min B per 2A, Y-nya B kuadrat min 4AC, AK dari B kuadrat min 4AC per 4A. Tah yang di sanawiyah. Sekarang kita yang dipermudah untuk mencari titik stasioner, nanti juga nilai stasioner ya, tapi menggunakan ya, kita menggunakan turunan ya. Kita coba bagaimana nih. Ini bisa nanti ininya titik stasionernya bisa ada di atas ya. Kalau dia terbuka ke bawah berarti ada di atas. Kalau dia terbukanya ke atas berarti nanti titik stasionernya adanya di bawah ya. Sekarang kita mau cari bagaimana sih mencari nilai stasioner dan titik stasioner ya. Supaya jelas Ibu beri contoh ya. Misalnya ada 2 soal nih Ibu kasih ya. Yang pertama pakai fungsinya pakai fx ya, lambangnya. Kedua pakai y, sama saja. Untuk pertama fx sama dengan x kuadrat min 6x min 16. Ini kurva. Kalau kita gambar,
Kalau dia udah mulai pangkat 2, pangkat 3, bentuknya nanti kurva. Seperti yang ini ya. Seperti di sini tuh bentuknya kurva. Ya, ini bentuknya kurva. Pokoknya kalau kita lihat di sininya pangkat tertingginya mulai pangkat 2, pangkat 3 dan selanjutnya, kalau digambar bentuknya kurva. Kalau kurva berarti ada titik stasioner dengan nilai stasioner ya. Nah, kita coba bahas bagaimana nih mencarinya ya. Mencarinya ya, nanti geser ini ya. Berarti nomor 1, fx sama dengan x kuadrat min 6x min 16. Kalau pertanyaannya nilai stasioner ya, yang ditanyakan nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, untuk mencari nilai stasioner nih, Ibu ada kalian ya. Tuh. Nilai stasioner ini sama juga dengan ordinat daripada titik stasioner. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan cara turunkan fungsi. Nah, Ibu kasih catatannya tuh ditulis. Ya, supaya kalian nggak lupa. Terus turunannya sama dengan 0. Ya. Kalau udah sama dengan 0, yang kita cari nanti X yang kita dapat. X yang kita dapat kita masukkan lagi ke rumus kurvanya. Nah, seperti ini nih kalau kita cari. Kan tadi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 16. Berarti kita cari dulu turunannya. Ya, turunannya kan gitu. Koefisien kali pangkat. Berarti 1 kali 2, 2x pangkatnya dikurangi 1 jadi 2x. Terus kalau yang pangkat 1 kemarin udah diajarkan turunannya langsung hilang x-nya jadi min 6. Kalau nggak ada x-nya berarti 0. Nah, inilah turunannya. Nanti turunan ini sama juga dengan nilainya 0. Jadi 0 sama dengan 2x min 6. Kita mencari x ya. Atau nanti mencari absis daripada titik stasioner atau titik ekstrim atau titik puncak. Ya, kita pindahkan ke ruas kiri min 2x sama dengan min 6. X-nya berarti tinggal konstanta dibagi koefisien. Makanya dapatnya 3. Inilah nanti yang sebagai absis daripada titik stasioner. Mencari nilai stasionernya apa tadi? Masukkan X katanya tuh di atas. Berarti kita masukkan. Kemana masukannya? Itu masukannya ke persamaan kurva fx sama dengan x kuadrat min 6x min 16 tuh persamaan kurva tadi. Berarti kalau diminta sekarang x-nya diganti 3, makanya F3. F3-nya berapa sih? Kembali ke fungsi tah. Maka pendukungnya ini yaitu fungsi ya. Berarti masukkan x-nya 3 kuadrat jadi min 6 kali masukkan 3 min 16. Kita hitung ini 9, ini min 18, ini min 18 ya. Ini 9 min 18 jadi min 9, min 9 min 18 jadi min 27. Jadi nilai stasionernya itu y-nya atau fx-nya, nilai fx-nya itu min 27. Nah, kalau ditanya berikutnya apa selain nilai titik stasioner, tinggal kalian gabungkan antara absis dengan ordinat. Jadi 3, min 27. Nah, selesai. Kalau ditanya masalah titik stasioner, nanti mungkin ditanyanya nilai stasionernya saja atau titiknya ya. Nah, ini cara kerja. Seperti sekarang nomor 2 nih. Nomor 2 sama ya. Cuma diganti-ganti kurvanya. Nomor 2 fx boleh, y boleh ya. Dia 2x pangkat 3 terus plus 3x kuadrat min 16x min 10. Untuk mencari nilainya seperti biasa, turunkan fungsinya, nanti turunannya sama dengan 0. Kalau kita turunkan kan gitu. Diturunkan ya. 2 kali 3 6. Terus x pangkatnya berkurang 1. Ini sama juga 6 dikalikan pangkatnya berkurang 1 jadi x. Ini pangkat 1 jadi tinggal koefisien. Ini konstanta jadi habis ya. Nah, ininya sama dengan 0 ya. F aksanya dengan 0. Berarti ini kalau kita kecilkan bisa nih kita bagi ini, yang ini dapatnya segini dari mana? Ini dibagi ini 0 dibagi berapa nih yang bisa? 6 min 12 bisa dibagi 6. Bagi 6 jadi 1 ya, dibagi 6 jadi 1, min 12 dibagi min 2 jadi min bagi 6 min 2. Kenapa? Supaya kalian mudah memfaktorkan. Kalau begini kan gampang nih. Kalau A-nya 1, bagaimana bikin faktor? Kalian tulis nih. Kalau ini kenapa sih dapatnya, makanya nggak dapatnya begini. Seperti ini nih, dapatnya kenapa dapatnya seperti ini? Ya. Kan dari sini kalau kita bikin mencari faktor begini kan, buat dulu 2 faktor
Karena nih X, ini A-nya nih 1 nih ya di sini, berarti tinggal X, ini X, kan gitu. Dijumlahkan sama dengan 1, dikalikan sama dengan min 2. Jadi min 2 kali 1, min 2, min 2 tambah 1, min 1 ya. Makanya di sini berarti plus 2, min 1 tuh cara memfaktorkan, makanya dapatlah jadi begini. Ya, kalau udah dapat begini, oh berarti X yang dari sini X plus 2 ini dapatnya kenapa min 2? Biar cekatan kalian. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dikurangi 2 jadi min 2. Nah, ini kan sama juga. Ini tinggal pindahkan. Jadi X 2-nya sama dengan 1. Jadi ada 2 nih nanti titik. Kenapa dia ada 2? Berarti karena ini pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti nanti ada 2 kurva ya. Nah, mana ada 2 kurva? Kalau ada 2 kurva berarti dia ada titik stasionernya ada 2, nilai stasionernya juga ada 2. Nah, sekarang kita ambil dulu yang X min 2 ya. Yang X min 2. Berarti kita masukkan seperti tadi ke kurva awal. Itu F min 2. Kenapa? Karena X-nya min 2. Masukkan 2, X-nya ganti min 2, pangkat 3 ini 3, X-nya lagi masukkan min 2, dikuadratkan. Terus min 2, X-nya dimasukkan min 2 sama dengan min 10. Ya. Mana dulu? Min 2 pangkat 3. Awas jangan min 6. Min 2 kali min 2 kali min 2 jadi min 8. Kali 2 ditambah min 2 pangkat 2 jadi 4. Min 12 kali min 2 jadi 24. Terus min 10. Jadi ini min 16. Ini hasilnya 12 ke sini. Ini hasilnya plus 24 min 10. Sekarang mana kita hitungnya biar cepat nih. Ya. Nah, min 12 min 16 dengan 12 berarti min 4 kalau kita hitung. Ya. Itu ditambah 24 jadi yang tinggal berapa? Tambah 24 dikurangi 10. Ini ke sini jadi min 14, min 14, 24 min 14 jadi 10. Kalau X-nya min 2, berarti nilai stasionernya 10. Nanti waktu di titik stasioner jangan salah ya. Jangan salah kalian menghubungkan. Nah, sekarang ada 2 nih, yang X yang 1 absisnya kan masukkan X-nya diganti 1 semua. Ya, kalau dikalikan ini pangkat 3 1 kali 2 ya tetap 2, ini 3, ini min 12, ini min 10 dijumlahkan. Jadi hasilnya min 7 berarti kalau nilai stasionernya yang ini 10 dan min 17. Titik stasionernya penggabungan yang dapatnya 10 untuk X-nya min 2 berarti min 2,10. Ya, yang X-nya 1 dihitung nilainya min 17 berarti titik stasioner 1, min 17. Itu cara kalau ditanya titik stasioner dengan nilai stasioner kita menggunakan turunan ya. Cari dulu absis, nanti absis ketemu masukkan ke kurva jadi nilai stasioner. Titik stasionernya berarti tinggal menggabungkan antara absis dengan ordinata. Ya, penggunaan turunan tuh banyak. Kemarin persamaan garis lingkungan, sekarang untuk nilai stasioner dan titik stasioner ya. Apalagi yang kita gunakan nih? Ya, turunan untuk menghitung apa selain yang di atas kita udah pelajari ya. Nah, sekarang ditanya juga lagi jenisnya. Awas jangan ketukar. Tadi nilai, terus titik stasioner, kemungkinan ditanya jenisnya. Ya, mana jenisnya? Misalnya begini. Ya, kenapa kok ada pertanyaan jenis seperti tadi yang Ibu gambarkan? Kalau ini kan gini. Ya. Tuh. Yang tadi atau begini ya. Nah, jenisnya nilai stasioner ini ada kalau di sini ya yang dikatakan nilai balik maksimum berarti ini tadi titik ini nilai berarti di sini nilainya ini A, FA ya ini FA ya. Nah, yang ditanya ini nih masalah nilai bagaimana nilainya berarti kalau dia ke sini tadi karena di atas dia nilai ada di atas dia baliknya ke bawah adanya di atas makanya nilai balik maksimum ini karena begini ini jangan dulu ya yang ini yang dikatakan kenapa Ibu nggak gambar tuh di sini Ibu gambar sekarang Ibu gambar kenapa dikatakan nilainya ini adanya di atas dia ada di atas berarti dari bawah dia balik makanya dikatakan nilai balik. Kenapa maksimum? Karena adanya di atas.
Bagaimana syaratnya nih? Ya, syaratnya nih suatu fungsi f(x) kontinu dalam interval ya x lebih kecil dari b dan x lebih kecil dari c, yang memuat x sama dengan a kelihatan mempunyai nilai balik maksimum. Jadi nanti kalian gak usah pakai gambar ini. Tadi ibu kasihkan biar kalian ngerti bahwa ini ada di atas maksimum karena dia ini dari bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus dia balik ke bawah, makanya katakan bilang balik. Di sini kurang jelas ya. Ini nih ibu benarkan ya, ibu ini kan berarti ini karena program yang ibu bikin di laptop ibu dengan kalau kita program ini kalau langsung dari ketikan dia akhirnya berantakan ininya. Harusnya dipoto aja karena ibu udah keburu waktu, nggak keburu foto gini. Jadi syaratnya begini ya. Kalau dia di sini nanti kita coba f ini a pangkat min, kalau kalian baca ini fungsi x-nya kurang sedikit nih, kata-kata min kurang sedikit dari a. Ya, a-nya misalnya dapat 1 kurang sedikit dari 1. Ya. Kalau dia ininya nanti kita hitung nilainya lebih besar dari 0, maka ini fungsinya berarti ini fungsi naik. Nah, seperti ini dari bawah ke atas berarti naik. Nah, terus f aksen a pas a-nya 1 dimasukkan hasilnya 0, berarti fungsinya tidak naik tidak turun, berarti di sini nih nilainya tidak naik tidak turun. Nah, terus ada berikutnya, syarat yang berikutnya ini agak ini ya ibu jelaskan aja. Ini yang ini nanti f lebih sedikit tuh f pangkat a, f a pangkat plus ini artinya lebih sedikit dari a. Ya kalau kita masukkan dia lebih kecil dari 0, berarti ini artinya fungsi turun. Nah, kalau dia naik terus diam di titik ini terus turun, makanya dikatakan nilai balik maksimum. Ya, jadi kita nggak perlu contoh, nggak perlu gambar, tapi gambarnya ini sekarang ibu gambarkan biar kalian ngerti. Ya, ini gambarnya yang seperti inilah. Makanya ini nilainya dikatakan nilai balik maksimum. Tuh, perhatikan ya. Untuk lebih jelas jenisnya tentukan jenis nilai stasioner. Sekarang difokuskan jenisnya, bukan titiknya. Bukan juga nilainya, tapi jenis nilai stasioner ya. Dia kurvanya y sama dengan atau nanti di soal fx sama dengan boleh aja min x kuadrat ditambah 4x plus 10. Ya, berarti yang kita cari apa dulu? Cari dulu x. Ya. Nih, cari x atau yang disebutnya sebagai absis. Ini yang kita cari x. X-nya sebagai absis titik sana kita mau cari. Ya bagaimana? Seperti yang lalu dia kita turunkan ya. Ini y aksen nih kurang tuh. Y kayak titik berarti y aksen sama dengan kalau kita turunkan seperti biasa ini diturunkan. Jadi hasilnya min 2x. Ini diturunkan hasilnya 4. Tuh ini juga ini ya. Hasilnya 4. Terus ini diturunkan kosong. Jadi lihatnya langsung kalian ke sini nih. Ya turunannya ke sini hasilnya y aksen. Ya hasilnya ya diturunkan min 2x, ini diturunkan jadi 4, ini diturunkan jadi kosong. Nah turunannya seperti yang tadi di atas, berarti 2x sama dengan 4, x-nya ketemunya 2. Nah x nya ini yang kita ketemu 2, yang dikatakan tadi x sama dengan a, berarti 2 ini juga sama juga dikatakan sama juga dengan a. Mau x sama dengan 2 atau a sama dengan 2 sama. Nah yang mana yang tadi yang kita mau buktikan, apakah dia balik maksimum atau yang lainnya ya. Tadi bilangnya kita masukkannya ke dalam turunannya nanti ya. Nih a pangkat min ini ibu berjelas nih, ini artinya a pangkat min tuh biar jelas bu, ini pangkat min ya. Tadi dihapus dulu ini kita ambilnya, kita masukkan a pangkat min. Ini kurang jelas, tulisannya kurang jelas ibu nih. A pangkat min kurang sedikit. Kalau tadi a-nya 2 berarti kurang dari 2. Boleh ambilnya berapa? Boleh 1, boleh setengah kan gitu ya. Boleh min 5, boleh min 1. Sekarang jangan mempersulit, kita ambil yang gampang aja gitu ya.
Nih, kalau ini A2 kurang sedikit dari 2, kita ambilnya 1. Nah, nanti 1 ini kita masukkannya ke dalam turunan. Karena syaratnya tadi F aksen atau Y aksen kita masukkan ke dalam turunan. Berarti turunannya tadi min 2X plus 4. Ganti X-nya dengan 1. Berarti min 2 kali 1 min 2 ditambah 4 jadi 2. Oh, kalau begitu ini 2. Ternyata berarti Y aksennya atau F aksennya berarti lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 fungsinya naik. Nah, sekarang kita yang positif, yang ini juga sama nih, kurang jelas nih catatan di sini. Yang kita mau hitung A pangkat plus, artinya lebih sedikit dari 2. Berapa kita ambilnya? 3. Nanti masukkan juga ke dalam turunan yang tadi min 2X plus 4. Berarti X-nya diganti 3. Kalau kita hitung min 2 kali 3 min 6 ditambah 4 min 2. Oh, berarti artinya kalau min 2 berarti lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Ya, makanya kalau gambarnya gini, tadi naik, terus ini titik stasionernya terus turun. Makanya ini nih kamu kan nilai balik maksimum. Nah, ini mau mesin kata kalau jenisnya. Ya, ini catatan tuh tadi tuh nggak jelas di sininya. Ini artinya A pangkat plus, yang ini artinya A pangkat min. Tuh ibu mau jelaskan kemarin, mau beri catatan, tapi catatannya berantakan. Nah, ini di A pangkat plus, A pangkat min. A pangkat min lebih sedikit dari A. A pangkat min kurang sedikit dari A yang tadi kita ambil. Kalau 2 kurang sedikitnya ya 1, kalau lebih sedikitnya dari 2 3. Nah, ini dikatakan fungsi balik maksimum yang ini ya. Terus ada lagi selain jenis balik maksimum ya, ada balik minimum. Kenapa balik minimum? Berarti gambarnya begini, dia nanti ini ke sini adanya di bawah titik stasionernya. Ini berarti turun, dia balik, makanya dikatakan nilai balik. Kenapa minimum? Karena adanya di bawah. Berarti ini A, ini F A, nilainya ini yang dikatakan nilai balik minimum. Mana syaratnya? Sama, ini gak jelas juga dicatat. Dia balik minimum berarti karena dia turun. Makanya nanti nih yang ini ibu perbaiki ya. Ini berarti A pangkat minnya tuh kalau ada dimasukkan ke sini A pangkat min, dia lebih kecil dari 0. Berarti fungsinya turun. Nah, yang ini gambarnya nih, turun. Terus F aksen A-nya sama dengan 0, berarti tidak naik, tidak turun. Yang ini maksudnya. Ya, terus persyaratan yang kedua, yang terakhir nih, kalau F aksen lebih sedikit dari A, tulisan gini, dihitung ternyata dia lebih besar dari 0, makanya fungsinya naik. Di sini berarti gambarnya. Karena beginilah ini yang dikatakan nilai balik minimum, tuh ada di bawah, dia turun, balik, naik, jadi nilai balik minimum karena ada di bawah. Untuk contoh soalnya kita nanti nggak perlu pakai gambar ya, ibu kasih contoh soal nih. Tuh, tentukan jenis nilai stasioner. Fx-nya ini x kuadrat tambah ini. Kalau kita berarti kita turunkan, berarti ini 2x, ini turunkan jadi 2, 4 dengan 0, ini sama dengan 0, berarti ketemulah x-nya min 1. Dari mana? 2 dibagi min 2 jadi min 1. Ini sebagai nilai A. Nah, sekarang kita ambil nih. Ini berarti artinya ini tulisannya begini, A pangkat min ya. Karena A-nya min 1 berarti kurang sedikitnya, awas min 2, jangan yang kurang berarti ada di sebelah kiri min 1. Min 1 dikurangnya yaitu min 2. Ya, kita ambil yang kurang sedikit dari min 1, min 2. Masukkan ke turunannya tadi, turunannya itu 2x plus 2. Berarti kalau kita hitung, nih jadi catatannya begini ya, berantakan ya. Jadi 2, x-nya diganti min 2, tambah 2, ini min 4, ditambah 2, jadi min 2 ya. Berarti min 2 kan lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti dia turun. Nah, makanya tadi gambarnya di atas gitu, dia turun. Ya, terus gini. Nah,
Terus mana lagi? Kita hitung lagi yang lebih sedikit dari min 1. Ya. Kita ambil yang sedikit dari min 1. Ini ya tadi dilanjut ya. Berarti tadi yang kurang sedikit dari min 1 ya. A-nya kalau min 1. Sekarang kita ambil yang ini nih. Yang ini harusnya A pangkat plus yang kita baca berarti lebih sedikit dari min 1, yaitu kita ambilnya 0. Ya, masukkan keturunan. Ini 2x plus 2, jadi di sini nih. Ininya. 2, x-nya ganti 0 ditambah 2, berarti 2 ya. Karena 2 berarti lebih besar dari 0, maka tulisnya naik. Tadi jadi begini. Tadi turun, terus diam, itu tulisannya terus balik naik. Makanya inilah yang dikatakan nilai balik minimum. Tuh materi ini kita katakan contoh. Nah, berarti pertemuan 8 baru sampai sini. Ada lagi nanti di pertemuan 9 satu lagi sebenarnya jenis nilai stasioner ya. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Materi berikutnya kita untuk nilai jenis nilai stasioner yang ketiga. Tadi baru 2 ya, nilai balik maksimum dan nilai balik minimum ya. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti boleh tanya melalui WA boleh ya, mau nanti tatap muka boleh ya. Ibu akhiri dengan pembacaan. Kita ucapkan dulu doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.